Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Yanstasari. Eh, Tahukah kamu bahwa 50 sampai 60% dari tubuh manusia itu terdiri dari air. Nah, fungsi air ini penting banget untuk tubuh, yaitu untuk mengatur suhu tubuh, untuk memperlancar pencernaan, untuk pelumas persendian, tempat produksi energi, dan pengangkut dari nutrisi dan oksigen ke seluruh sel tubuh. Saking pentingnya fungsi air ini, maka kita nggak boleh nih dehidrasi, walaupun dalam keadaan apapun. Jadi, apa sih penyakit yang bisa menyebabkan dehidrasi? Biasanya tentu saja diare ya salah satunya. Nah, diare ini artinya kita buang air besar lebih sering daripada biasanya. Biasanya itu kan 3 kali atau lebih ya dalam satu hari, itu sudah termasuk dalam kategori diare. Kemudian konsistensinya cair, dan kalau misalnya diare akut itu berlangsungnya sebenarnya kurang dari 7 hari. Nah, bagaimana tata laksananya supaya diare ini tidak menjadi lebih berat? Yang pertama tentu saja kita perhatikan dari konsumsi cairannya. Kalau cairannya tentu saja kita butuh yang namanya Oralit. Nah, kita beri Oralit supaya tidak terjadi dehidrasi. Oralit ini diberikan untuk anak kurang dari 1 tahun, 50 sampai 100 mililiter saja setiap kali buang air besar. Kemudian kalau untuk lebih dari 1 tahun sampai 4 tahun, 100 sampai 200 mililiter. Kemudian lebih dari 5 tahun, 200 sampai 300 mililiter, dan untuk usia dewasa 300 sampai 400 mililiter setiap kali buang air besar. Kalau nggak punya Oralit sasetan, ya kita buat sendiri dong. Bagaimana cara untuk buat sendiri? Teman-teman bisa tonton di video saya sebelumnya ya, tentang cara membuat Oralit sendiri di rumah. Nah, kemudian yang kedua apa? Selain Oralit itu kita juga perlu yang namanya zinc. Zinc ini berdasarkan penelitian itu untuk usia lebih dari 6 bulan. Untuk usia lebih dari 6 bulan itu diberikan 20 miligram atau 1 tablet setiap harinya. Kemudian kalau untuk kurang dari 6 bulan diberikan setengah tablet atau 10 miligram setiap harinya. Dicampurkan aja dengan air matang pastinya ya, dalam 1 sendok air matang, kemudian dilarutkan, atau bisa juga dilarutkan dengan ASI kalau untuk yang masih minum ASI ya. Nah, zinc ini terbukti dari penelitian bisa untuk mencegah terjadinya kekambuhan diare 2 sampai 3 bulan setelah kita terkena diare. Jadi ini luar biasa banget manfaatnya, karena itu jangan lewatkan zinc ketika anak lagi diare. Selain itu juga bisa mengurangi volume dari buang air besarnya, bisa mengurangi frekuensi dari buang air besarnya, dan tingkat keparahan dari diare. Ya, teman-teman, jadi jangan lupa ketika diare minta sama petugas kesehatan untuk berikan zinc kalau misalnya kelupaan gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika anak masih minum ASI atau susu formula, maka berikan lebih sering daripada biasanya. Kalau misalnya tidak minum susu formula, bisa ditambahkan misalnya dengan apa ya, kuah bayam, kuah sayur bening, kemudian air tajin, itu bisa ditambahkan juga. Itu bagus banget untuk penderita diare. Kemudian untuk tekstur makanan yang diberikan, jika sudah mendapatkan makanan pendamping ASI, maka dibuat teksturnya itu lebih lunak dan mudah dicerna. Kemudian yang keempat, tata laksananya yaitu dengan memberikan antibiotik. Tentunya ini diberikan oleh petugas kesehatan ya, jangan beli antibiotik sendiri. Antibiotik ini diberikan biasanya itu kalau misalnya diarenya sudah parah, misalnya pada diare berdarah, suspek kolera, atau sebagai obat anti protozoa untuk diare-diare yang terbukti memang disebabkan oleh parasit. Selain itu, tata laksana yang kelima, petugas kesehatan juga wajib untuk memberikan edukasi kepada keluarga penderita diare, kalau yang diare adalah anaknya, untuk apa ya, menjaga kebersihan,
Kemudian bagaimana cara minum Oralit dan zinc di rumah, dan, kapan sih penderita diare ini harus dibawa ke fasilitas kesehatan, yaitu dalam kondisi-kondisi tingkat keparahannya lebih parah daripada sebelumnya, misalnya dengan muntah, demam, diarenya lebih sering, kemudian konsistensinya, disertai dengan darah, kemudian tidak sembuh dalam waktu lebih dari 3 hari, maka segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke. Gitu aja ya, Mam. Semoga saja ini bermanfaat terutama bagi, ibu-ibu yang punya bayi atau balita ya. Karena biasanya nih yang rentan banget itu adalah bayi dan balita. Karena ya itu tadi kalau orang dewasa kita bisa mengatur minum kita sendiri ketika buang air besar, tapi kalau anak-anak memang perlu banget untuk lebih telaten ya, Mam, ya. Kalau misalnya menghadapi kondisi bayi atau balita yang diare. Yang pasti jaga asupan cairan supaya tidak dehidrasi. Dengan apa? Ya dengan tadi cairan Oralit ya. Teman-teman, bisa beli, di apotek atau minta ke fasilitas kesehatan terdekat atau petugas kesehatan terdekat, atau bisa buat sendiri di rumah dengan cara yang sudah ada di video sebelumnya. Oke, semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.